Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami dapat aliran seni gotik. Sebelumnya perkenalkan, saya Indri Maulia, absen 18. Saya Mas Arifali, absen 24. Saya Malina Lesnindetami, absen 14. Saya Kania Uliandraini, absen 22. Saya Vina Naila Zahra, absen 40. Kita langsung aja ke penjelasannya. Ya, kita masuk ke dalam sejarah seni gotik. Seni gotik adalah gaya seni abad Romawi yang berkembang di Prancis Utara pada abad ke-12 Masehi. Seni gotik kemudian menyebar ke semua Eropa Barat dan sebagian besar di Eropa Selatan dan Eropa Tengah. Dan seni ini lebih terpadu ke dalam seni gaya klasik di Italia pada akhir abad ke-14. Karena terus berkembang sampai akhir abad ke-15 di banyak daerah, terutama Jerman, terus berlanjut sampai abad ke-16. Kebanyakan seni gotik yang terkenal adalah berupa seni patung, lukisan panel, kaca patri, fresko, dan manuskrip yang disinari. Selanjutnya, pada awal perkembangan seni gotik yang paling terkenal adalah patung monumen. Kesenian patung yang berkenan dengan kekristenan sering tampak di alun-alun sepanjang Eropa. Patung tersebut menggambarkan tokoh yang ada di Alkitab. Patung yang dibuat adalah gambar Bunda Maria, digambarkan dengan sosok penuh kasih sayang, memeluk bayinya, menari, dan menunjukkan perilaku wanita lemah lembut dan terhormat. Fungsi dari salah satu patung gotik itu adalah umumnya berfungsi untuk menggambarkan peristiwa atau tokoh yang ada di Alkitab, baik kisah-kisah perjanjian baru dan maupun perjanjian lama. Ciri atau corak dari seni gotik. Aliran seni rupa gotik adalah objek yang digambarkan biasanya adalah tokoh suci, raja, ratu, ataupun kesatria. Biasanya lukisan dengan aliran seni rupa gotik terdapat di kerajaan-kerajaan, rumah ibadah, dan juga kastil atau bangunan klasik. Berbentuk monumental, bangunannya tinggi dan ramping, memperhatikan detail bangunan. Sering menampilkan simetri dan pola-pola geometris yang rumit pada arsitektur. Bentuk ornamen kebanyakan berupa relief dan ukiran. Tokoh-tokoh sering digambarkan dengan proporsi yang kurang realistis dan ekspresi yang dramatis. Selanjutnya ada karya dari seni gotik. Yang pertama ada lukisan dinding gotik Prancis. Lukisan dinding tetap digunakan sebagai karya narasi utama di dinding gereja di Eropa Selatan sebagai kelanjutan tradisi Kristen dan awal kerajaan Romawi. Selanjutnya ada Jean Purcell, Paris 1320-an. Naskah-naskah bergaya gotik mewakili jejak rekam paling lengkap dari lukisan gotik, di mana tidak banyak peninggalan seperti yang masih dapat tetap bertahan dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada patung Pietà, adalah salah satu contoh seni patung gotik yang paling terkenal. Patung ini dipahat oleh seniman Italia, Michelangelo, pada abad ke-15 dan menampilkan Bunda Maria yang memegang tubuh Yesus yang sudah mati. Sinoman Martin adalah seorang pelukis Italia yang lahir di Siena. Dia adalah tokoh utama dalam perkembangan lukisan Italia awal dan sangat mempengaruhi perkembangan gaya gotik internasional. Lukisan dengan gaya yang bisa disebut gotik tidak tampak sampai sekitar tahun 1200. Namun, hampir 50 tahun setelah asal mula arsitektur dan patung gotik terkenal, baru istilah ini lebih populer. Berikut ini salah satu hasil karya dari kelompok kami, yaitu kaca patri yang berasal dari seni. Jadi makna filosofis dari gambar ini, judul gotik itu memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Lengkungan runcing yang dimiliki ini melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat vertikal. Nah, kisi-kisi yang rumit melambangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak mudah dipahami atau bersifat kompleks. Nah, warna-warna ini melambangkan cahaya dan harapan.